Hai, Assalamualaikum. Nah, balik lagi di YouTube channel aku. Nah, kali ini yang aku mau bahas bukan selebgram atau bukan juga tokoh-tokoh berjabatan, yang punya jabatan, tapi seorang yang kemarin dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan ya. Jadi diduga awalnya dia ini sebagai pelaku dari pembunuhan ya, yang akhirnya dibebaskan ya. Nah, siapa lagi sih kalau bukan Peggy Setiawan. Nah, dari awal kemunculan Peggy ya, sebenarnya aku tuh udah mau buat video, cuma aku ragunya tuh kenapa ya. Agak-agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya. Cuma kali ini aku beranikan diri. Mudah-mudahan ini bisa apa ya, menjadi tolak ukur ya. Ya kalau ada kurang lebih mohon maaf, namanya juga manusia biasa. Cuma dari 2007 memang saya sudah membaca karakter, situasi, apa yang dipikirkan oleh orang dan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, pertama kali ngeliat Peggy ya, ya waktu dia teriak-teriak itu, di situ saya sudah yakin kalau Peggy bukan pelaku dari pembunuhan itu. Kenapa? Karena tidak dirancang apa yang salah satu penyebabnya ya, karena kelihatan banget gitu tidak dirancang kata-kata Peggy, dan juga memang saya lihat dari tatapan matanya dia itu bukan pelakunya gitu, bukan yang diduga atau yang dituduhkan gitu. Dari gestur tubuhnya terlihat, dari matanya, dari garis jidatnya juga ya, keningnya itu kelihatan banget, dan dari sorotan matanya itu kelihatan bukan dia pelakunya. Nah, saya melihat itu bukan Peggy memang ya. Kalau dilihat dari karakter seorang Peggy, dia bukan tipe orang yang sukanya tuh yang ribet-ribet, yang membawa satu masalah gitu. Jadi Peggy ini bukan tipe orang yang suka mencari-cari kesalahan, mencari-cari apa ya, perkara-perkara yang rumit, membuat kesalahan besar yang berdampak fatal. Nah, itu tidak ada di karakter Peggy kalau dilihat gitu. Jadi Peggy ini bukan orang yang suka dengan keributan dan juga keruwetan dan masalah-masalah besar. Itu sejauh ini saya tidak lihat di Peggy gitu. Jadi Peggy ini memang orang yang nggak mau ada masalah. Bahkan pun kadang-kadang kalau dia diusik pun dia ya udah deh, biarin aja gitu. Karena dia memang tidak suka ada masalah besar. Nah, karakter itu jelas ya, dan juga dia kan kalau dia kita lihat di beberapa wawancaranya juga dia santai ya, tidak ada tekanan ya. Nah, biasanya orang-orang yang bohong itu kayak ada tekanan gitu, dan juga kayak dirancang gitu, kata-katanya maupun tingkah lakunya, dan penekanan matanya pun berbeda. Jadi kalau orang yang berbohong itu penekanan matanya berbeda, gestur tubuhnya berbeda, dan kata-katanya pun kayak udah di set gitu, kayak udah diatur gitu. Nah, itu tidak ada di si Peggy ini gitu. Itu aku nggak melihat itu di si Peggy ini. Nah, sedangkan kalau orang berbohong itu kan kelihatan ya, kayak dirancangnya itu kan kelihatan. Nah, di Peggy ini tidak ada, atau tidak, aku tidak melihat itu semua gitu. Memang kalau waktu konferensi pers itu yang dilakukan Polda Jabar itu memang Peggy ini kelihatan banget kayak ada beban, kayak ada, ya wajar ya namanya dia ditahan begitu. Nah, di situ memang dia itu munculan aja udah sebenarnya ketahuan dia bukan pelakunya ya, karena tekanan-tekanan seorang pelaku, sorot matanya, tutur katanya itu berbeda gitu. Ada penekanan-penekanan tertentu gitu. Mungkin ya dia bisa dipermasalahkan mungkin karena nama atau ada kesamaan lain, kita nggak tahu. Nah, cuma sejauh ini karakter Peggy bukan orang yang jahat, bukan orang yang pendendam ya. Dia cukup orang yang rileks
menerima dan bisa menerima setiap masalah yang dia dapati, dan dia memang orang yang apa ya, ingin membahagiakan keluarga. Nah, kalau dilihat dari pengecaranya ini, kenapa yakin ya? Karena memang namanya pengecara ya. Cuma dari Pak Tony ini memang kayaknya sepertinya memang Pak Tony ini juga orang yang memiliki intuisi yang kuat, sehingga dia yakin. Dan memang kan Pak Tony juga ini kan maju banget gitu, kelihatan banget gitu membela Peggy gitu. Dan aku lihat pengacara Tony ini sangat tulus membela Peggy ini gitu. Terlepas dari apapun ya, pembelajaran penting juga buat kita untuk apa ya, untuk tetap berhati-hati menjaga anak kita ya, keluar malamnya dan sebagainya. Semoga banyak pelajaran yang bisa didapat dari masalah Vina ini. Cuma dari masalah Vina ini dilihat sekali ya, nanti alurnya itu akan timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam gitu. Agak cukup lama ya kalau aku lihat keluarnya si pelaku sebenarnya ini, atau bahkan ya karena timbul tenggelam ini ya bisa muncul atau bisa juga tidak muncul, karena ya itu tadi ini udah kayak benang kusut ya, walaupun sebenarnya kuncinya sebenarnya ada di salah satu orang tersebut juga gitu. Tapi kembali lagi ini sudah menjadi masalah yang kayak benang kusut, jadi akan timbul tenggelam ya. Nanti beberapa lama lagi akan tenggelam. Orang pun sudah mulai bosen dengan kasus ini gitu. Jadi ya kayak apa ya, dibilang pelaku akan ketemu ya, kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas menurut aku pelakunya masih ada. Ya semoga deh nanti ada keputusan yang terbaik ya dari bapak-bapak kepolisian Republik Indonesia. Tentunya semoga ketemu. Tapi yang jelas kalau dilihat dari si Peggy ini, Peggy bisa jadi juga akan ada timbul masalah ya. Ada sesuatu yang dikait-kaitkan oleh Peggy, itu bisa aja terjadi ya. Cuma semoga apa yang saya sampaikan juga benar, bahwa Peggy bukan pelakunya. Cuma kalau ini kan hanya menurut insting aku, menurut seorang aku, memang kalau dilihat juga dari tekanannya, dari sorotan matanya, dari gestur tubuhnya, memang Peggy bukan pelakunya. Apalagi aku udah melihat ya di beberapa stasiun televisi juga, di YouTube juga, gimana Peggy menjawab pertanyaan, gestur tubuhnya, dan aku membaca karakternya juga. Dia sebenarnya orang yang sabar, cukup menerima, dan kembali lagi dia bukan orang yang suka membuat masalah atau suka terlibat masalah, karena mungkin dia ini kan memang pekerja keras ya, jadi dia nggak mau banyak masalah gitu, karena harus ada yang dibiayai gitu, ibunya sama adik-adiknya kalau nggak salah. Nah, kira-kira nih siapa lagi tokoh-tokoh kesayangan kalian yang mau aku spill karakternya dan lainnya? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.